semua sedaya. Rabbana atina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Yang kami cintai dan kami muliakan segenap hadirin, Bapak-bapak yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya, memberikan rahmat-Nya dan menetapkan kita sekalian di atas keimanan dan keislaman sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan malam hari ini sungguh luar biasa. Kita berkumpul di tempat ini untuk satu agenda ataupun acara yang sangat luar biasa, suatu acara yang sangat membawa kemanfaatan dan keberkahan insyaallah taala. Kita berkumpul dalam rangka untuk mempererat tali silaturahim ataupun ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim, juga dalam rangka untuk menjadi koordinasi antara masjid-masjid yang ada di Kelurahan Joho ini. Yang ini belum ya? Maaf. Di Kelurahan Joho ini. Jadi ini satu acara yang sangat positif dan perlu mendapatkan apresiasi dan juga support dari kita semuanya. Semoga kedepannya yang ikut berserikat dalam acara ini akan semakin banyak dan semakin maksimal insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pengajian ini tadi Masya Allah sudah diawali dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Kita semuanya bersama-sama membaca Al-Quran Al-Karim, dan ini merupakan satu amalan yang insyaallah apabila dikerjakan, dibacakan di satu acara, termasuk acara seperti ini, itu akan memberikan keberkahan tersendiri kepada acara yang sedang kita lakukan ini, karena diawali dengan membaca Al-Quran, membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya sangat besar sekali. Apalagi sekarang ini kita masih di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, hari-hari yang sangat spesial, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallahi subhanahu wa ta'ala min hadhil ayyam." Yakni ayam al-ashr. Kata Nabi SAW, tidak ada hari atau tidak ada hari-hari yang amal soleh ketika dikerjakan di hari-hari itu lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Maksud Nabi adalah hari-hari tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah." Wahai Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Maksudnya, apakah jihad fisabilillah juga tidak bisa menandingi
keutamaan amal soleh di hari-hari ini? Maka dijawab oleh Nabi SAW, walal jihad fi sabilillah. Ya, tidak juga jihad fi sabilillah. Jadi jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mempertaruhkan nyawa, itu tidak bisa menandingi amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Bayangkan, padahal jihad itu amalan tertinggi dalam Islam. Dirwatus tanamil Islam itu jihad, payungnya itu jihad. Tapi jihad sendiri tidak bisa menandingi keutamaan amal soleh yang dikerjakan di hari ini, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dikecualikan cuma satu, kata Rasul, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Dikecualikan yang bisa menandingi cuma satu. Kenapa? Kecuali seorang yang keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa jiwanya, dengan membawa hartanya, dan setelah itu tidak kembali sedikit pun. Artinya dia gugur di medan perang, baru itu bisa menandingi keutamaan amal soleh di hari-hari. Nah, ini luar biasa, Bapak-bapak sekalian, hadirin yang kami muliakan. Nah, tadi kita sudah baca Al-Quran, dan Al-Quran itu termasuk apa? Salah satu bentuk amal soleh adalah qiraatul Quran, yang mana para ulama itu di hari-hari ini memang menganjurkan memperbanyak amal soleh. Salah satu jenisnya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan kita sekalian tadi alhamdulillah Bro Panjenengan sudah mengamalkannya, sudah membaca sekian surat sampai surah An-Nas. Ini luar biasa, yang pahalanya besar sekali. Kalau standar biasa, di waktu-waktu biasa itu pahalanya sudah besar. Satu huruf itu satu hasanah, bukan satu kata nih. Satu huruf dari Quran yang kita baca itu nilainya satu kebaikan, satu nomor hasanah. Satu hurufnya nih. Nah, tinggal tadi kita ini berapa yang kita baca, berapa ratus huruf, bahkan berapa ribu huruf yang kita baca. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dengan bacaan, dengan satu huruf itu. Wala aqulu, dan aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Rasul, bahwa alif lam mim itu satu huruf. Bal alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu sendiri sama dengan 3 huruf. Berarti sudah 3 kebaikan. Tinggal tadi tak berapa nih, karena mungkin banyak sekali yang kita baca tadi. Saya agak terlambat mulai dari surat nomor. Nanti iseng-iseng panjenengan coba di rumah dihitung ya berapa huruf kira-kira. Kalau memang memungkinkan ya, mencoba sekali-kali coba dihitung berapa huruf, dan berarti kita mendapatkan berapa ratus atau bahkan ribu kebaikan tadi selama membaca bersama-sama tadi. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa
Jadi pertemuan ini pembukaannya sudah amal soleh, membaca Al-Quran bersama-sama. Dan bacaan Quran ini dikerjakan di waktu spesial yang tadi disebutkan. Tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai dari hari-hari ini, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Berarti bukan satu hasanah, Pak. Kalau standar normal biasa di hari biasa itu satu huruf satu hasanah, satu kebaikan. Dan itu buatan karena lebih daripada itu. Kenapa? Karena dibaca di waktu yang spesial, waktu yang mulia, waktu yang penuh keutamaan. Ente kaidahnya itu bahwa syarafuz zaman wa syaraful makan, keutamaan tempat dan waktu itu mempengaruhi akan keutamaan amal yang dikerjakan di dalamnya. Dengan amal yang sama tapi di waktu berbeda, itu bisa menimbulkan perbedaan pahala dan keutamaan yang didapat. Dengan amalan yang sama dikerjakan di tempat berbeda, niku bisa menimbulkan pahala dan keutamaan yang berbeda pula. Kita sholat di masjid, sholat maghrib di Masjid Nabawi, dengan kita sholat maghrib di salah satu masjid di kelurahan apa ini? Joglo dan Joy. Joglo. Pahalanya sama atau berbeda? Berbeda. Padahal sholat maghrib sama 3 rakaat, sama, bukan berbeda sama sekali, sama 3 rakaat. Kaifiatnya sama, rakaatnya sama, tapi pahalanya berbeda. Kalau di Masjid Nabawi niku sekali sholat pahalane pinten? 1000. Kalau di sini cuma 1. Atosipun apa? Menawi kula panjenengan sholat maghrib di Masjid Nabawi sekali, niku seakan-akan keutamaannya kula panjenengan sholat maghrib 1000 kali. Padahal sekali, niku pahalanya seakan-akan menunaikan sholat maghrib 1000 kali. Loh, berarti kok bisa beda? Ibadahnya sama, amal soleh yang dilakukan sama, tapi kok berbeda? Karena dipengaruhi oleh kemuliaan tempat. Syaraful al-makan, kemuliaan tempat. Apalagi Masjidil Haram. Nek di Masjidil Haram pahalanya pinten? 100.000, Pak. Wah, luar biasa. Makanya kula panjenengan yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tindak ibadah umrah atau haji, bisa sholat di Masjid Nabawi, bisa sholat di Masjidil Haram, ini luar biasa. Keutamaan yang sangat luar biasa, tidak bisa dihitung. Sekali sholat saja sudah 100.000 di Masjidil Haram. Kalau kita misalkan sholat di sana sekian puluh kali, sekian ratus kali, Masya Allah, luar biasa. Termasuk tadi, kenapa? Pengaruh waktu itu juga mempengaruhi akan kemuliaan dan fadilah amal yang kita kerjakan, termasuk di hari-hari itu, Pak. Tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Jadi jangan dihitung satu hasanah lagi, lebih tidak tahu berapa jumlahnya di kemuliaan hari, kemuliaan waktu saat ini, syarafuz zaman. Terlebih nanti bacaan Al-Quran kula panjenengan itu akan menjadi syafaat bagi kita sekalian. Gitu? Ya, Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Quran karena Quran itu akan menjadi syafaat, penolong bagimu kelak di hari kiamat. Siapa yang istiqomah, siapa yang
senang membaca Al-Quran, punya hobi baca Quran, Pak insya Allah kemungkinan mendapat syafaat dari bacaan Quran dia kelak di hari kiamat itu sangat besar sekali. Dan mudah-mudahan kalau panjenengan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam hari ini bacaan Quran kita akan menjadi syafaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, di sini tadi disebutkan bahwa acara ini adalah pengajian rutin, kenapa? Lingkaran jaringan, maaf ya, pengajian rutin jaringan masjid sekelurahan Joglo. Ada kata masjid. Masjid itu asal pecahan dari kata kerja sajadah yasjudun, sujudan, wasajudatan, sajadah yasjudun, yang artinya sujud. Jadi mungkin panjenengan sebelumnya belum pernah berpikir sebenarnya nek panjenengan pernah belajar gramatika bahasa Arab atau ilmu nahwu sharaf bahasa Arab, itu sebenarnya ada yang sedikit aneh di kata masjid ini. Sebenarnya kalau aturan baku nih di bab sharaf pecahan kata ini, itu sebenarnya bukan masjid, bukan di fathah di harfu jim, seharusnya itu masjid. Nanti ini agak mewawai aturan sebenarnya. Kata masjid itu sebenarnya kalau di tasrif seharusnya isim makan, kata benda keterangan tempatnya itu bukan masjid tapi masjid. Sajadah yasjudun, itu masjidun. Seharusnya kata keterangan, kata benda keterangan tempatnya itu seharusnya masjid, bukan apa? Masjid. Kenapa kemudian menjadi masjid? Itu rahasianya disebutkan oleh para ulama kita. Yang asalnya itu memang harusnya masjid. Masjid itu berarti tempat sujud. Kenapa kemudian orang Arab merubah yang harusnya secara aturan baku tasrif pecahan kata harusnya masjid kok jadi masjid? Karena kalau masjid itu sekedar tempat sujud. Tapi kalau dirubah menjadi masjid itu sifatnya lebih umum lagi. Artinya masjid itu tidak hanya tempat sujud. Karena yang paling pokok masjid itu untuk sholat. Dan sholat itu rangkaian gerakannya tidak hanya sujud. Enten kiam berdiri, enten apa? Rukuk, gitu. Enten sujud, enten duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Maka ketika dirubah menjadi masjid, itu artinya lebih luas dari sekedar masjid. Kalau masjid itu orang sujud toh, Pak. Berarti rukuk, berdiri, duduk belum masuk. Tapi ketika dirubah menjadi masjid, itu menjadi semuanya masuk. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan di situ masuk, termasuk tadi rukuknya, sujudnya, duduknya, berdirinya, itu masuk daripada makna dari kata masjid, bukan masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memuji para hambanya yang berusaha untuk memakmurkan masjid. Jadi salah satu program yang kita lakukan di malam hari ini menjadi satu program yang sangat bagus sekali. Dan ini upaya salah satu untuk menggerakkan, memakmurkan daripada masjid-masjid sekelurahan Joglo. Semoga nanti lebih maksimal lagi dan semakin maksimal lagi dan pesertanya semakin banyak lagi. Karena Pak insya Allah ketika para punggawa-punggawa, para tokoh-tokoh, para pengurus-pengurus masjid itu sudah menjadi terdepan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, nanti akan menjadi magnet bagi yang lain
yang fa insyaallah apa yang panjenengan lakukan akan menjadi sunnah hasanah, sunnah yang baik yang akan menjadi amal jariyah bagi panjenengan semuanya. Di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 18, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah wa lam yakhsha